Cek suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah berlebih 9 menit, namun teman-teman masih ada 6 ya yang belum bergabung. Sambil menunggu teman yang lain bergabung, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum perkuliahan pada pagi siang hari ini kita mulai, agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar, dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilahkan. Berdoa cukup? Baik, Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan kelima kita di mata kuliah seminar proposal tesis, itu artinya minggu ini masuk ke bulan kedua gitu ya, untuk kita masuk di semester 3 ini. Sudah berjalan akan setengah jalan sendiri gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat setiap perkembangan minggu itu sudah ada progres ya untuk apa ya tugas akhir dari Bapak Ibu semua. Nah, agenda kita pada pertemuan kelima ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah membahas fiksasi judul, kemudian sudah menentukan masalah apa yang akan disolusikan, solusinya apa gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan lebih membahas tentang alat yang akan diselesaikan untuk menyelesaikan masalah di bab 1 atau kita sebut dengan bab 3 gitu ya. Nah, karena sudah bab 3, proposal itu hanya sampai bab 3, hari ini adalah pertemuan terakhir di mana saya terlebih dahulu memberikan materi. Minggu besok sudah dimulai, semua tinggal melakukan kegiatan presentasi dari proposal yang dikembangkan oleh Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kami coba edit pembagiannya di Sipedar gitu ya. Kalau kemarin itu utama Bu Nurul gitu ya, kalau sekarang sudah kita rubah hari ini 1 Bu Nurul. Nah, hari minggu depan, minggu selanjutnya itu sudah tinggal presentasi-presentasi teman-teman gitu ya. Sehingga karena sudah tinggal presentasi, tidak ada penjelasan lagi, maka langsung 1 pertemuan itu 2 ya. Sehingga ini mundur, yang harusnya hari ini mundur minggu depan, semua sampai bawah mundur. Sehingga di pertemuan ini nanti saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang bab 3, kemudian dilanjutkan presentasi dari Bu Nurul gitu, meskipun saya belum dapat naskahnya, jadi belum bisa orek-orek gitu ya. Belum bisa memberikan masukan. Kemudian minggu depan dilanjutkan Pak Budi dan Bu Mariana, 1 minggu sebelum UTS dilanjutkan Bu Maria Asventina dan Bu Wulandari, dan seterusnya sampai setelah UTS. Kapan UTS dilakukan? Di sini juga di sini ada tambahan ya, agar nanti masukan saya lebih maksimal dan banyak waktu untuk membaca apa yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Dimohon presentator mengumpulkan proposal H-1 sebelum presentasi agar malamnya dan paginya saya bisa memberikan feedback secara maksimal. Kemudian kapan UTS dilakukan? Di sini sudah kita jelaskan, UTS kita itu 2 minggu lagi, yaitu dilakukan di tanggal 4 sampai 8 April, meskipun sampai sekarang belum ada jadwal gitu ya. Untuk mempersiapkan apa yang di UTS-kan, karena mata kuliahnya seminar proposal tesis, ya pasti sudah bisa diduga gitu ya, UTS-nya yang ngumpulin proposal gitu ya. Maka di sini kita sampaikan agar jadi persiapan, tugasnya adalah mengumpulkan proposal tesis dan manuskrip studi pendahuluan. Manuskrip studi pendahuluan berarti lebih kepada penguatan latar belakangnya yang akan dijadikan sebagai artikel di studi pendahuluan. Ini masih 2 minggu lagi. Kemudian untuk yang besok, Pak Budi dan Bu Mariana juga sudah kami siapkan tempat gitu ya untuk mengumpulkan proposalnya.
agar kalau bisa H-1 besok dikumpulkan agar maksimal. Begitu juga Bu Maria Adventina dan Bu Wulan juga sudah kalau mau enggak sih ngumpulin gitu ya juga sudah disiapkan tempatnya. Nah, yang UTS dan setelah UTS nanti kita kembangkan lagi mungkin setelah perkuliahan ini. Baik, sebelum saya mulai mengingatkan kembali sebetulnya ya karena sudah dapat metodologi itu pastinya sudah diterima, saya hanya akan mengingatkan kembali saat aku buat proposal apa sih yang harus ada di bab 3 gitu. Nah, sebelum saya menyampaikan apa ya warming up pemanasan yang untuk mengingatkan bentar, untuk mengingatkan kembali apa yang harus ada di bab 3, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Oke, ya, jika belum, kita meluncur ke bab 3. Bapak Ibu, bab 3 ini kalau menurut saya, versi saya itu agak rumit ya dibanding bab 1 dan bab 2 kemarin. Karena saling keterkaitan dengan bab 2, saling keterkaitan dengan bab 1. Jadi agak sedikit rumit, mungkin nanti perlu penjelasan yang saya lebih pelan gitu ya, agar Bapak Ibu semua bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Baik, pada bab 2 kemarin sudah kita jelaskan yang harus ada di bab 2 adalah landasan teori. Seperti namanya, landasan itulah yang akan menjadi landasan penelitian kita atau dasar gitu. Maka yang sudah namanya dasar, pondasi, landasan itu harus kuat gitu. Jangan sampai kita membuat sesuatu itu landasan pondasinya nggak kuat, pasti akan gampang goyah. Misalkan saja saat kita menulis di bab 2 landasan apa itu perangkat, apa itu model, apa itu metode, itu harus benar-benar megang pengertiannya siapa sih yang dijadikan pegangan untuk melangkah selanjutnya, itu harus kuat. Jangan sampai kemudian kalau pegangannya tidak kuat, misalkan saya mengambil penelitiannya yang dipegang misal karakter, teorinya Likona. Nah, kalau nggak kuat, misalkan ditumbuhkan dengan Gajar gitu. Kok Likona, keren Gajar dong lah. Kalau Likona ini nggak kuat, ditumbuk dengan Gajar, masih juga akan apa ya, ya nggak kuat, pasti akan goyah lah. Pastikan yang kita ambil di bab 2 itu ya sudah kuat, yang sudah dipastikan nanti akan dijadikan landasan oleh Bapak Ibu untuk mengembangkan bab 3. Karena yang digunakan di bab 3 itu juga nanti berhubungan dengan bab 2. Kalau di bab 2 kemarin harus ada landasan teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian atau hipotesis, hal yang harus ada di bab 3 itu juga sama bisa dilihat di buku pedoman. Antara lain yaitu menjelaskan alat atau jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu apa. Apakah jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D, analisis, atau mixed method, atau metode penelitian yang lain. Setelah menentukan jenis penelitiannya, kita memberikan gambaran desain penelitian yang digunakan. Misalkan jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, misal. Kemudian penelitian kuantitatif sendiri ada, kalau kita lihat bukunya Sugiono ya, ada 7 jenis. Ada eksperimen, ada ex post facto, dan penelitian lainnya. Nah, dari 7 jenis itu ambil yang mana kita gitu ya. Misalkan ambil penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen. Di eksperimen sendiri ada 10 desain eksperimen. Ada pre-test, post-test design group, ada apalagi itu non-equivalent design group, dan lain sebagainya. Kita harus pastikan mau masuk ke ruang yang mana gitu. Jadi ruangannya macam-macam. Tadi pas ruang pertama ditanya, ruangnya kuantitatif, kualitatif, R&D, atau analisis gitu ya. Aku masuk kuantitatif. Di kuantitatif ada kelas lagi 7 kelas. Ada kuantitatif eksperimen, ex post facto, atau yang lainnya.
aku masuk kelas eksperimen. Di dalam kelas eksperimen ada 10 kelas lagi. Apakah desain penelitiannya itu post-test, pre-test, pre-test, post-test design group, non-equivalent design group, atau yang lain lagi. Nah, itu dijelaskan secara spesifik mau masuk ke yang subruang mana dalam jenis penelitian tersebut. Gitu ya. Begitu juga tadi, aku mau masuk penelitian yang mana? Pengembangan. Di pengembangan itu ada desain penelitian macam-macam, ada book and goal, ada ADI, dan penelitian lain. Kamu mau pakai desain yang mana? Itu diikuti kelas-kelasnya secara detail. Begitu juga kualitatif. Kualitatif juga macamnya banyak. Ada deskriptif kualitatif, ada deskriptif ada kualitatif deskriptif, ada kualitatif naratif, dan lain sebagainya. Kamu masuk kelas yang mana? Itu juga perlu dipastikan teorinya. Biasanya buku yang digunakan biasanya milik Sugiono yang mudah dipahami. Tapi kalau punya penelitian, bukunya Babon ya misalkan tadi pengembangan, aku mengikuti penelitiannya, langkahnya book and goal. Ya alangkah lebih baik kita merujuk pada bukunya book and goal langsung gitu ya. Kemudian selain jenis penelitian juga harus dijelaskan, di bab 3 juga harus dijelaskan di mana dan kapan kita akan melakukan penelitian. Itu dijelaskan tempat dan waktu di mana akan kita melakukan penelitian. Misalkan pengembangan, aku akan merencanakan 2 sekolah gitu ya. Ya disampaikan rencana ya, karena ini masih proposal, rencananya mau di sekolah mana, alamatnya di mana, kapan dilakukan penelitian. Nah, waktu penelitian itu bukan hanya dihitung saat kita penelitian, tetapi dari mulai penyusunan proposal. Jadi bisa disampaikan waktu penelitian itu mulai Februari, karena memang dari awal Februari kemarin kita sudah merancang gitu ya. Misalkan dari Februari sampai Desember 2022 gitu, nggak apa-apa. Karena penelitian itu bukan hanya saat mengambil data penelitian, tetapi saat penyusunan proposal itu juga artinya sudah akan melakukan penelitian, waktu persiapan gitu ya, dari persiapan sampai pelaporan intinya. Dan kalau kita menuliskan waktu penelitian terlalu sedikit, misalnya hanya 2 minggu, hanya 1 bulan, justru malah diragukan, penelitian diluk banget, ngoportok. Nah ya, jadi harus logis kalau penelitian itu berapa lama. Selanjutnya, selain tempat dan waktu, hal yang harus ada di bab 3 adalah subjek yang akan kita teliti. Termasuk saat mengambil subjek, pastinya memperhatikan populasi dan sampel yang akan kita lakukan penelitian. Nah, mungkin dari jenis sampai populasi tidak begitu rumit. Nah, sekarang masuk ke teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Saat kita mengambil data, pasti punya cara. Karena ini adalah ilmiah, maka caranya juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan harus valid gitu ya. Maka teknik mengambil datanya seperti apa itu harus dijelaskan detail. Data apapun, data pendahuluan sampai data akhir itu semua cara yang digunakan untuk mengumpulkan data itu dituliskan. Caranya misalkan disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Kalau kualitatif biasanya ya dengan metode wawancara mendalam atau deep interview, observasi mendalam, ya, karakteristiknya mendalam gitu ya. Kalau kualitatif itu karena harus benar-benar digali maksimal. Kalau kuantitatif pasti ada hitungannya, nggak mungkin kalau cuma wawancara. Wawancara apa yang dihitung gitu ya. Maka harus ada data. Lah datanya diambil dari mana? Misalkan pengumpulan angket, pengumpulan misalkan lembar validasi dan lain sebagainya. Pokoknya semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan data itu dijelaskan di teknik pengumpulan data. Setelah data itu terkumpul, mau diapakan, cara menganalisisnya bagaimana, itu dijelaskan di teknik analisis data. Misalkan kalau yang kualitatif, pastinya
tekniknya pengambilan data, kemudian dianalisis, kemudian baru disimpulkan gitu ya. Tapi kalau kuantitatif dan R&D pasti ada hitung-hitungannya. Analisisnya nggak cukup deskriptif kualitatif, tetapi pasti ada kuantitatif dan statistik inferensial, misalkan untuk menghitung uji coba dengan uji T dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijelaskan secara spesifik nanti bagaimana cara yang digunakan untuk mengolah data. Nah, khusus untuk penelitian kualitatif itu perlu ada di bab 3 itu dijelaskan bukti kalau data yang digunakan itu valid dan sah gitu, dijelaskan keabsahan data, pastikan kalau data yang kita ambil itu adalah data yang valid itu caranya bagaimana. Itu dijelaskan di bagian keabsahan data untuk penelitian kualitatif. Nah, ini yang harus ada di bab 3. Berbeda dengan bab 2, kalau bab 2 kemarin landasan teori, kalau sesuai buku pedoman itu minimal 40 halaman gitu ya. Meskipun saya sarankan jangan matok 40 halamannya, karena kemarin kan UTS disuruh buat 10 halaman aja bingung gitu, tapi yang penting kita sekarang berproses gitu ya. Nggak harus sekarang 40 halaman. Kan besok misal saat dapat masukan dari pembimbing, saat ujian itu berproses bisa bertambah. Jadi jangan sampai 40 halaman di bab 2 kemarin itu dijadikan kendala terus nggak bisa jalan ke bab selanjutnya. Kalau dirasa itu sudah cukup menjadikan alat, the show must go on, jalan terus gitu ya. Nanti bisa berproses. Pas ngerjain lainnya ada referensi kita masukkan. Jangan kemudian sekarang terpaku golek buku sing penting 40 halaman sik, itu jangan. Nanti malah apa ya, jadi yo terpaku sama bab 2, nggak jadi selesai-selesai gitu. Tapi biarlah berproses, nanti di belakang juga bisa bertambah gitu ya. Nah, berbeda dengan bab 2, nggak harus 40 halaman, justru di buku pedoman itu disebutkan, di bab 3 itu nggak perlu teorinya berlebihan, tetapi cukup lebih kepada mendeskripsikan secara nyata implementasi yang ada di lapangan. Misalkan saat menyebutkan populasi atau dari awal jenis penelitian misalkan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian R&D atau pengembangan. Boleh diberi gambaran penelitian pengembangan merupakan penelitian yang gitu ya, tapi cukup satu pengertian saja. Kalau di bab 2 kan mau ngasih pengertian bisa sampai 5 sampai 6 gitu ya. Nah, di sini cukup saja satu tapi terus didampakkan. Yang dikembangkan pada penelitian ini adalah dinarasikan dengan sesuai tema yang penelitian kita. Begitu juga misal saat mengurusi populasi dan sampel dijelaskan populasi adalah sampel adalah cukup satu saja pengertian, kemudian disampaikan populasi dalam penelitian ini itu siapa, sampel dalam penelitian ini itu siapa. Jadi yang diharapkan di bab 3 itu lebih menjelaskan, mendeskripsikan implementasi langkah-langkah tersebut di penelitian ini. Jangan banyak kemudian mau jelasin populasi aja pengertiannya 10 gitu, nggak perlu gitu, tetapi lebih kepada implementasi di penelitian itu populasinya sopo, sampelnya opo dan lain sebagainya, itu yang lebih perlu kita perkuat gitu. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bab 3 ini saling berhubungan dengan bab 2 karena di bab 3 ini ditanyakan teknik pengumpulan data sama teknik analisis data. Nah, di pengumpulan data ini biasanya membutuhkan instrumen. Instrumen bisa ada dengan adanya kisi-kisi. Kisi-kisi sumbernya dari mana? Kisi-kisi sumbernya adalah dari sintesis bab 2. Maka tadi sudah disampaikan, landasannya kuat dulu. Kalau landasannya nggak kuat, pasti akan bermasalah di kisi-kisi instrumennya. Perkuat dulu bab 2, baru kita menyusun kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data. Dan antara kisi-kisi, antara instrumen, dan teori yang ada di bab 2, itu harus sinkron, harus
harus bisa dijejer dengan baik. Nah, ini saya mencontohkan. Nah, ini yang sudah mulai rumit, Bapak Ibu. Misalkan di bab 2 jelasin, misalkan judulnya pengembangan modul berbasis karakter untuk meningkatkan misalkan hasil belajar. Berarti variabel bebas yang dikembangkan kan modul. Pasti di bab 2 ada penjelasan modul adalah gitu. Nah, pasti juga ada penjelasan karakteristik modul atau modul dikatakan baik jika apa gitu. Di bab 2 disampaikan misalkan ini, modul dikatakan baik atau karakteristik modul dikatakan baik itu jika memenuhi 5 kriteria. 5 kriteria itu apa saja? Yaitu self-instruction, self-content, stand-alone, adaptive, and use-friendly. Sudah disampaikan nih teorinya kayak gini. Maka ini yang jadi kita dasar saat kita mengembangkan modul. Katanya mau nyari modul yang efektif, katanya mau cari buat modul yang valid. Maka pastikan modulnya kita buat sesuaikan dengan teori yang ada. Oke, mohon maaf, saya agak jauh dari colokan tapi baterainya habis. Saya coba nyalakan stop kontak dulu. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi apa yang akan kita buat di instrumen itu harus sinkron dengan teori bab 2. Misalkan saja judulnya tadi adalah pengembangan modul berbasis karakter untuk meningkatkan hasil belajar. Variabel bebasnya yang akan dikembangkan adalah modul. Modul yang akan dikembangkan pinginnya itu jadi valid dan efektif. Maka saat kita mengembangkan modul itu perlu dasar. Kan aku mau buat modul yang valid dan efektif, maka harus tahu dulu modul yang bagus itu kayak apa. Nah, teori menjawab modul yang bagus itu kalau memenuhi 5 kriteria, yaitu self-instruction sampai use-friendly. Maka karena kita mau buat modul yang bagus, yang valid dan efektif, kita ikuti teori tersebut. Nah, karena kita diminta di bab 2 itu 40 halaman, misal ini hanya 1 gitu ya. Ada teori lain yang menguatkan, misalkan selain dari bukunya direktorat, ada juga buku yang mengatakan karakteristik modul itu yang penting lengkap, misalkan hanya seperti itu. Nah, boleh dijejerkan di bab 2, ada 2 teori, yang satu bilang karakteristik modul itu yang penting lengkap, yang satu bilang karakteristik modulnya yang penting 5, silahkan, yang mau kita buat yang mana? Pastinya yang terbaik, itu nanti disintesiskan. Nah, misal ternyata kita sudah tahu, oh lengkap yang menurut direktorat nih, gitu ya, maka ini disintesiskan setelah nulis teori seperti ini, sebelum masuk ke penjelasan variabel selanjutnya, disampaikan. Berdasarkan pemaparan di atas, modul yang dimaksud pada penelitian ini adalah modul dengan karakteristik, misalkan ini, yang memiliki 5 karakteristik, yaitu A, B, C, D, E. Nah, inilah sintesis modul inilah yang akan turun ke kisi-kisi. Jadi saat mau dinilai, saat kita mau buat, dasarnya ini. Oh, modul yang baik itu harus ada self-instruction. Di sini teori menjelaskan self-instruction ki opo toh. Nah, self-instruction itu jika siswa dimungkinkan belajar mandiri tidak tergantung pada pihak lain. Dapat dipenuhi jika modul memuat tujuan pembelajaran,
materi yang dikemas spesifik, adanya contoh dan ilustrasi, adanya soal-soal, adanya tugas kontekstual, bahasanya sederhana dan komunikatif, adanya rangkuman dan instrumen penilaian mandiri. Iki lagi sub. Nah, teori self interaction itu yang tadi sudah disintesiskan diturunkan ke kisi-kisi modul yang baik, self interaction. Modul yang dikembangkan bisa belajar sendiri. Nah, ini turunan dari tadi, turunan dari teori kan tadi dibilang di sini yang memungkinkan secara mandiri belajar sendiri. Diturunkan ke kisi-kisi seperti itu. Terus kata teori kalau disebut self interaction jika tujuan pembelajarannya disajikan dengan jelas, diturunkan ke kisi-kisi kedua. Balik lagi ke teori, selain tujuan materi yang dikemas itu spesifik, turunkan ke kisi-kisi. 3, materi yang dikemas spesifik. Sampai tadi terakhir itu harus dilengkapi dengan rangkuman. Nah, ini semua, kisi-kisi ini semua turunan dari sintesis bab 2. Itu harus sinkron. Jangan sampai di sini ngomong misalkan, tadi kan sudah dibilang, dikatakan self interaction jika memenuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kriteria untuk dikatakan modul itu self interaction. Nah, sama saja ini kita sebut kemarin itu komposisi. Mau buat sayur, komposisinya 1 ditinggalkan. Misalkan komposisi yang harusnya ada garam, garamnya nggak ditaruh. Kira-kira enak nggak? Pastinya nggak bakalan enak. Begitu juga saat kita membuat obat ini. Obat ini dibilang di sini harus ada garam. Garamnya nggak dimasukkan, pastinya nggak enak. Begitu juga modul, harus ada kontekstual. Kontekstualnya dilupakan. Pasti modulnya nanti valid, ya nggak valid-valid amat. Efektif, ya nggak efektif-efektif amat. Karena apa? Karena komposisinya ditinggalin 1. Gitu. Yang tadinya mau buat obat biar cespleng, pusingnya hilang, gitu, komposisinya diambil, misalkan paracetamol diambil, jadi nggak bisa cespleng deh, malah tambah mumet bisa jadi. Nah, maka teori inilah yang dijadikan sebagai dasar kita mengembangkan. Kata teori, modul itu self interaction-nya ada 10, yuk kita turuti. Modul yang kita buat ada 10 karakter gitu ya, yang harus dimunculkan di modul. Nah, nanti diikuti semua ini sesuai dengan teorinya. Sudah sampai kisi-kisi, kisi-kisi inilah yang nanti akan diturunkan ke instrumen validator. Minta tolong dong expert judgment, minta tolong dong ahli nilai modul yang kubuat. Nah, inilah diturunkan ke instrumen. Pak expert judgment, apakah modulku sudah memandirikan siswa? Cek. Lah kok urung ono tulisannya misalkan diarahkan ayo membaca, tiba-tiba ada soal, nggak disuruh tulisan ayo mengerjakan. Wah, cukup wae, ini instrumen. Tujuan yang disajikan jelas. Kok tujuannya belum memperlihatkan ABCD? Ada audiensnya, ada behaviornya, kondisinya ada, degree-nya gak ono. Tak kayak cukup bae wong kurang D-nya, misal seperti itu. Nah, instrumen ini semua turunan dari kisi-kisi. Kisi-kisi ini turunan dari sintesis yang ada di bab 2. Itu yang kita maksud tadi harus berkesinambungan. Terus dari contoh ini apa yang harus kita tulis? Maka yang perlu ditulis di teknik pengumpulan data itu berarti adalah kan ngumpulin datanya pakai apa berarti validasinya. Bentar, nggak bisa di-mute. Ngumpulin validasinya pakai apa berarti? Oh, ngumpulin validasinya, ngumpulin, nggak bisa di-mute. Bentar.
Oke, kita lanjut. Ngumpulin data validasinya pakai apa? Pakai lembar validasi. Yang tadi lembar validasi ini adalah, nah ini lembar validasi kan instrumen. Maka dituliskan di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ditulis salah satunya adalah instrumen lembar validasi. Kalau kemarin misalkan Busum, salah satu datanya di pendahuluan itu butuh teknik analisis data. Teknik analisis datanya itu menggunakan angket. Ya di teknik pengumpulan data ditulis angket, disampaikan. Angket gue ambil data apa, lembar validasi untuk mengambil data apa, itu dijelaskan di bab 3. Nah, kalau sudah dinilai oleh validator, ada semua aspek tadi, kan nggak bisa ngomong kalau belum dianalisis. Maka cara menganalisisnya di apa? Ini kan nanti dihitung dengan persentase, kemudian di rata-rata. Masuknya dalam kategori layak, sangat layak, atau tidak layak, gitu ya. Nah, untuk tahu layak dan tidak layak, itu kan pakai hitung-hitungan. Maka disebutkan di teknik analisis data, hitung-hitungan juga nggak bisa ngomong sendiri datanya, juga perlu dijelaskan. Maka dituliskan teknik analisis datanya dengan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Misalkan sampai uji coba itu kan sebelum dan sesudah harus diukur maka pakai uji T. Ya boleh ditambah teknik analisis datanya pakai statistik inferensial. Nah, itu alat yang digunakan untuk membaca hasil datanya ditaruh di teknik analisis data. Ini contoh. Terus semuanya seperti itu. Ada instrumen, misalkan tadi ya berarti variabel terikatnya misalkan kemandirian. Nah, teorinya juga disesuaikan. Di teori itu seseorang dikatakan mandiri jika apa indikatornya. Misalkan seseorang dikatakan mandiri jika instrumennya misalkan indikatornya ngapa-ngapain sendiri, misalkan tanpa bantuan dan lain sebagainya. Nah, apa yang disintesiskan di bab 2 tentang kemandirian sama diturunkan ke kisi-kisi, kemudian diturunkan ke instrumen. Nah, ini ada contoh lain karena di kelas ini banyak yang pengembangan perangkat ya, maka apa yang akan dikembangkan di lembar validasi di bab 3 itu juga disesuaikan dengan teorinya. Misalkan sudah tahu teori perangkat. Di perangkat itu terdiri dari RPP, LKPD, bahan ajar, media, penilaian gitu ya. Nah, itu kan berarti 5 itu yang akan divalidasi, yang akan dinilai oleh expert judgment. Maka di bab 2 harus ada teori RPP dikatakan baik jika apa gitu ya. Maka kita mengacunya pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses gitu ya. Misalkan dituliskan di sana RPP dikatakan baik jika terdiri dari 13 komponen misalkan. Nah, ini di bab 2 dituliskan RPP yang baik jika apa toh? Jika ada identitas sekolah, jika ada identitas muatan atau tema, jika ada identitas kelas atau semester, jika ada misalkan sampai sini, sampai metodenya jelas, medianya jelas, sumber belajar sampai ke penilaian. Nah, terus disintesiskan berdasarkan pemaparan di atas, RPP yang dimaksud pada penelitian ini adalah RPP yang dikembangkan sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang terdiri dari A, B, C, D. Nah, terdiri darinya itu diturunkan ke kisi-kisi. Ini tadi nggak semua, ya maka harus sinkron. Ada identitas sampai kepada penilaian itu turun ke kisi-kisi. Kalau tadi bilangnya dari A sampai M, maka kisi-kisinya ya dari A sampai M. Baru kisi-kisi ini diturunkan ke instrumen sama A sampai M, hanya ditambah nilai. Pak, Bu, expert judgment, RPP-ku yang dibuat sudah ada kegiatan pembuka inti penutup belum? Sudah sih, tapi belum sesuai. Misalkan belum di kegiatan pendahuluan, belum menyiapkan anak secara fisik maupun psikis. Di pembelajaran penutup, meskipun ada salam penutup, tapi belum melakukan refleksi, kasih nilai B aja karena nggak sesuai, misalkan seperti itu. Jadi di cross-check-kan sama teorinya.
Pak, Bu, expert judgment, RPP yang kubuat metodenya sudah sesuai karakteristik siswa belum? Dasarnya dari ini ya, metode pembelajaran yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Maka itu harus turun ke kisi-kisi, harus turun instrumen seperti itu. Misalkan metodenya masih teacher center, belum bisa mengembangkan karakteristik siswa, tak kasih nilai cukup aja deh. Artinya kalau ingin nilainya nanti valid dan layak, bagus, agar nilainya sangat baik semua, maka saat kita menyusun apa yang akan kita kembangkan, itu mengacu pada teorinya. Maka itulah mengapa lagi-lagi teori harus kuat. Kalau nggak kuat, misalkan, teori yang digunakan hanya mengacu pada RPP 1 lembar, misalkan. Nah, RPP 1 lembar itu kan sebetulnya pengembangan di kurikulum Merdeka. Terus nanti kalau ditanya, kalau di RPP 1 lembar itu kan nggak ada KIKD ya, langsung tujuan pembelajaran gitu ya. Terus nanti ditanya, tujuan pembelajaran ini nomor 1, turunan dari KD apa, Bu? Bingung. Nah, maka landasan itulah harus diperkuat dulu. Misalkan kalau memang seperti itu, harus tahu yang akan dikembangkan itu lebih bagus, bisa tahu dasarnya, maka di teori itu perkuat. Kemudian sama juga, misalkan ternyata yang akan menjadi variabel terikatnya adalah misal keterampilan proses atau keterampilan berpikir, ya dilihat dulu keterampilan berpikir itu seperti apa sih, keterampilan proses itu indikatornya apa sih, diturunkan ke kisi-kisi, baru diturunkan ke indikator. Itu hanya gambaran apa yang harus ada di bab 3. Selanjutnya mungkin kita lihat dulu, atau sebelumnya mungkin sebelum Bu Nurul presentasi, dari penjelasan saya, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kami persilahkan. Ya, silakan Bu Nurul. Yang validator seperti itu, apakah ada kriteria khusus, misalkan yang dari ahli? Halo? Bu, kok suaranya nggak jelas ya, Bu ya? Oh, jelas. Sinyalnya ini tadi keluar-keluar terus. Ini untuk yang validator itu, validator misalnya validator RPP dan lain sebagainya itu kan ada dari ahli atau yang dari guru. Itu nanti ada kriteria khusus enggak untuk yang dari ahli yang seperti apa, untuk yang dari guru kan mestinya juga ada dari guru juga selain ada ahli. Itu kriterianya seperti apa, itu nanti ada kriteria khusus, tidak teorinya seperti itu. Jadi kita memilih teman untuk validasi RPP dan lain sebagainya, pilih temannya yang kriterianya A, B, C, D seperti itu. Itu nanti kita ambilnya itu di mana, atau kita anggap saja sudah memenuhi syarat seperti itu. Mungkin itu. Oke, ya. Ada yang tertinggal tadi saya menyampaikan karena ditanyakan Bu Nurul, saya jadi ingat. Nah, sebelum tadi dipakai instrumennya itu ya, sebelum instrumen ini disampaikan ke validator, itu pastikan dulu ini misal mau minta tolong gitu ya, mau minta tolong misalkan yang bahasa, Bu Atik minta tolong aku divalidasi gitu ya. Nah, sebelum ini dipakai oleh validator, itu kita harus pastikan dulu bahwa kisi-kisi yang kita kembangkan, instrumen yang kita kembangkan itu harus valid gitu ya. Nah, kalau untuk kisi-kisi, karena ini karena ini bidangnya adalah penilaian gitu, maka ahlinya kriterianya adalah ya ahli di bidang evaluasi gitu. Maka biasanya kalau saya mintanya dari dosen-dosen statistik, dari dosen-dosen matematika untuk memvalidasi instrumen. Nah, sedangkan untuk memvalidasi produk yang dikatakan siapa sih sosok expert judgment itu, ahli itu, ya yang benar-benar ahli di bidangnya. Misalkan yang dikembangkan adalah modul gitu ya. Maka biasanya validator modul itu ada 2. Yang pertama menilai ahli materi, yang kedua ahli media. Modul yang dikembangkan itu muatannya muatan PKN misalkan. Maka yang berhak memvalidasi yang orang expert di bidang PKN.
Kemudian yang dikembangkan IPS, maka validator yang memiliki hak untuk menilai modul itu di aspek materi, yo expert di bidang IPS. Sedangkan yang expert di bidang menilai untuk aspek medianya, biasanya mereka-mereka yang berkecimpung di dunia media pendidikan. Misalkan dosen yang dosen yang mengajarkan media pembelajaran, dosen yang mengajarkan ahli-ahli misalkan teknologi. Nah, kriterianya kalau itu adalah skripsi, maka validatornya di atasnya yang divalidasi. Berarti S2. Kalau S2 yang divalidasi, maka kriteria yang memvalidasi yo atasnya S3. Kalau S3 yang divalidasi, maka kriteria yang memvalidasi adalah profesor atasnya, gitu Bu. Nah, terus letak apa posisi temanku itu yang sebagai guru apa? Itu sebagai penilai dari aspek praktisi. Jadi yang melakukan gitu. Jadi biasanya praktisi perwakilan 2 dari guru gitu boleh, tetapi yang lebih penting itu tadi karena kita ini adalah di magister, maka yang berhak memvalidasi perangkatnya, yang berhak memvalidasi modulnya, itu yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3. Di atasnya kita, di atasnya yang lagi divalidasi. Biasanya kalau bingung itu tanya ke pembimbing, adakah saran Bu, validator materiku, adakah saran Bu, validator mediaku, dan lain sebagainya. Ada misalkan sampai ke bahasa, adakah saran siapa validator bahasanya? Biasanya dosen-dosen itu kan punya link banyak, misalkan kalau di UST nggak ada, mungkin temennya saat kuliah, koleganya di universitas lain, biasanya seperti itu dicarikan. Dan biasanya yang mereka carikan itu yang memiliki framework yang sama gitu ya, memiliki pemahaman yang sama, itulah yang divalidasi biar enggak clash. Misalkan kan versi ibu A, versi ibu B itu pasti berbeda. Nah, biasanya kalau sesuai saran itu juga nanti validasinya lancar gitu ya, karena mungkin pemikirannya sudah sama gitu ya. Gitu Bu Nurul. Jadi misal besok validasi instrumennya siapa? Nah, biar bisa ke Pak Irfan, yang pembimbingnya Pak Irfan, nggak bisa Pak Irfan, bisa kita punya Pak David, bisa dihubungi sambil silaturahmi. Kemudian ahli IPA-nya, materinya, nggak mungkin pembimbingnya, saya, nggak mungkin, maka nanti kita carikan dokter yang bidang IPA selain pembimbingnya, gitu. Misal nanti ya kita carikanlah yang di bidang expert IPA, misalkan ada Bu Yuli, mungkin dulu ketemu ya di Taman Siswaan, itu juga di fisika meskipun PEP. Terus misalkan selain Pak Irfan, yang pembimbingnya bukan Pak Ari juga bisa menjadi validator instrumen karena beliau di PEP gitu. Kemudian yang mengembangkan PKN bisa ke Prof Tris asal pembimbing, tapi nggak boleh pembimbing ya, namanya pembimbing itu kan sudah jadi validator itu orang selain pembimbing. Nanti bisa ditanyakan ke Prof Tris, validator PKN selain Prof Tris pasti nanti ada rekomendasi. Gitu Bu Nurul? Silakan, yang lain. Adakah? Ya makanya tadi di awal saya sampaikan, saya juga mencoba pelan-pelan di bab 3 ini agak jelimet. Biasanya di pengembangan yang enggak sinkron itu adalah kisi-kisi sama bab 2 gitu. Dan biasanya ini yang di S1 sih, semoga yang di S2 enggak. Biasanya cuman nyari googling asal tempel. Iki sumbernya saka ngendi nang? He, gitu ya. Nah, kalau boleh enggak menyadur milik orang? Boleh, tapi harus tahu dasarnya. Dia mengembangkan instrumen itu dengan cara apa. Maka kita ikuti bab 2-nya, nggak cuma ngutip instrumennya. Bab 2 yang dia anut, landasan dia yang dia anut untuk jadi instrumen kayak gitu itu apa? Kok bisa jadi instrumen itu? Kita harus ikuti, jangan terpisah. Jangan-jangan nanti ada landasan sama kisi-kisi instrumen yang kita kutip copy paste dari Google, itu ternyata landasannya berbeda.
Misal yang satu penganut behavioristik, yang satu penganut konstruktivis, nggak sama gitu, karena harus searah tadi. Jangan tambah mumet, Bu, nanti ada jalan. Yang penting digarap gitu ya. Nanti, oke. Yang lainnya, silakan, adakah pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Bu Sum. Ada 2 pertanyaannya. Pertanyaan berat bagi saya. Aduh, rasanya itu kayak mau nyerah. Enggak lah. Well, makanya itu tuh kadang kalau saya mau menyampaikan yang nggak ideal, nggak bener gitu ya, menyampaikan ideal kayak itu dibeban gitu. Bu, ini kan berarti pelaksanaannya penilaiannya itu semester depan ya? Oke. Karena itu kan nanti berhubungan dengan subjek penelitiannya. Anaknya kan berbeda yang semester ini dan semester depan. Itu apakah ada ketentuannya harus kapan gitu, atau setelah proposal disetujui boleh langsung lah? Itu kira-kira proposal disetujui kapan? Padahal kalau pengembangan kan misalnya untuk uji coba ke anak itu harus perangkatnya harus divalidasi dulu semuanya gitu kan, oleh validator. Itu yang pertama, itu kapan pelaksanaannya, ada ketentuannya atau tidak. Kemudian yang judul saya itu kan pengembangan perangkat. Kemarin kan Bu Ana menyarankan, saya kan tadinya hanya RPP, LKS, kemudian instrumen penilaian dan bahan ajar. Karena medianya itu, maaf ya Bu, medianya itu kalau PET simulation itu kan bukan saya yang mengembangkan, tapi medianya memang sudah ada. Kemudian saya hanya memanfaatkan begitu. Itu apakah nanti di pengembangan perangkat saya itu medianya mau ditulis atau tidak? Soalnya kalau medianya saya tulis itu dikembangkan, kalau medianya saya tulis ikut dikembangkan, itu kan nanti saya bingung mencari validatornya Bu untuk itu. Kemudian nyusun kisi-kisinya juga kemungkinan besar saya mengalami kebingungan untuk kisi-kisi yang itu. Itu Bu, ini curhat saja, ini bayangan ke depan saya itu, masalah saya itu di situ. Oke, baik Bu Sum. Judulnya apa Bu? Perangkat pembelajaran berbasis pengembangan perangkat pembelajaran berbasis ajaran 3M terintegrasi dengan PET simulation melalui blended learning untuk mengembangkan keterampilan proses siswa SD. Oke, ya. Oke, pertanyaan pertama, kapan ini penelitian ini bisa dilakukan? Baik, ini kalau pengembangannya. Jadi sesuai tahapannya, pengembangan itu kan punya langkah. Misalkan saja book and goal itu punya 10 langkah. Langkah pertama adalah analisis, terus pengembangan, setelah dikembangkan divalidasi, setelah divalidasi baru boleh diuji coba. Nah, langkah ini nggak bisa kita lompati. Jadi sebelum divalidasi boleh nggak dipakai? Tidak, karena itu belum valid, belum layak, nggak mungkin nanti bisa diuji coba. Maka caranya adalah kita punya target gitu. Aku bisa menyelesaikan proposalku ini sampai selesai itu tadi pengembangan dan validasi itu kapan? Misal, aku butuh waktu 2 bulan dari sekarang. Sekarang Maret, April, Mei. Nah, maka akhir Maret gitu ya, misalkan Maret, April, Mei, akhir Mei itu harus benar-benar semua sudah selesai, semua sudah valid karena aku sudah punya target Juni ini kupakai itu Bu. Jadi ini apa ya, punya timeline bahasa kita ya, gambaran. Aku butuh waktu berapa lama sih mengembangkan? Aku butuh waktu berapa lama sih memvalidasi dan merevisi hasil validasi? Nah, waktu yang itu kemudian kita pastikan, oh mesti nanti Juni nih baru bisa dipakai nih gitu. Maka yang dikembangkan itu juga sesuai dengan materi yang diajarkan Juni.
Karena materi yang dikembangkan itu harus belum pernah diajarkan. Kenapa? Kalau materi itu sudah diajarkan, pasti uji efektivitasnya nggak bakalan valid. Wong wis paham materinya ya cetha nilainya bagus gitu. Tapi kalau materinya belum diajarkan, anak-anak sama sekali belum tahu, pasti uji validasinya valid karena soalnya belum pernah dia kuasai. Nah, ternyata misalkan lupa materinya harus di materi yang dikembangkan itu yang baru mau minggu depan diajarkan gitu ya. Misal Maret ini, padahal validasi ini lagi rampung Juni. Bisa nggak itu? Nggak bisa karena materi udah diajarkan. Sehingga cara yang bisa kita lakukan adalah kita membuat timeline, karena sudah membuat kita harus konsekuen dengan timeline kita. Harus dicek, ini udah April nih, produkku belum selesai nih. Nah, harus mau nggak mau, kalau saya dulu itu pokoknya tak validasi. Nanti lah pas validasi dikasih masukan tambah semangat ngeditnya gitu. Jadi kalau punya deadline gitu, aku akhir Maret ini udah harus bisa memvalidasi. Aku belum selesai. Ya pokoknya akhir Maret apapun yang ku dapat tak minta tolong validasikan. Tak dimarahin, biarin. Yang penting timeline-ku jalan. Kalau dulu saya gitu. Karena kalau nunggu aku belum perfect, nggak berani, malu, nggak beres-beres itu. Itu tipenya ya, tipenya beda-beda mungkin. Kadang itu kan ada tipe kalau yang belum perfect, kayak Bu Nurul ini ya kayaknya ya. Kalau belum perfect itu nggak mau maju gitu ya. Kalau saya perfect maju we gitu ya, diterabas we. Nah, kalau saran saya seperti itu, Bu. Jadi misalkan ini Maret, belum. Butuh waktu berapa lama nih ngembangin perangkat tadi? Misalkan 3 minggu lah, berarti sampai pertengahan April UTS. Misalkan setelah UTS aku kudu validasi, misalkan. Nah, maka setelah UTS, jadi entah baru jadi RPP yang belum berbasis Trino itu ya tetap disampaikan. Nantilah kita dapat masukan, setelah dapat masukan itu nanti kita rubah bareng gitu dari masukan tersebut. Karena tak ada gading yang tak retak, orang setelah validasi mesti juga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian bagaimana nih dengan perangkatku? Nah, tadi kan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis ajaran 3N. Nah, berarti variabel bebasnya itu kan 3N. Maka di RPP tadi, di komponen itu, pastikan keluar 3N. Misalkan di langkah-langkah pembelajaran, kapan niteninya, kapan nirokenya, kapan nambahinya, disisipkan di bagian langkah-langkah pembelajaran. Jadi apa yang ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tadi, kita modifikasi khususnya di bagian langkah-langkah. Jadi kan ini nanti masuk ke bab 2, terus di bab 2 disampaikan, disintesisnya disampaikan, berdasarkan pemaparan di atas, RPP yang dimaksud pada penelitian ini adalah RPP yang dikembangkan sesuai dengan Permendikbud tentang standar proses yang diintegrasikan dengan ajaran Trino dalam langkah pembelajaran. Nanti disampaikan terus, berarti saat seperti itu, nanti kisi-kisinya misalkan terdapat langkah pembelajaran, berarti kalau tadi kan ada kegiatan pembuka, inti, penutup. Nah, ditambah satu lagi karena ini ada 3N, terdapat aktivitas niteni. Terdapat aktivitas niroke. Terdapat aktivitas nambahi itu. Terus ini kan kisi-kisi, kemudian diturunkan ke instrumen. Apakah di langkah-langkahku yang dibuat sudah memperlihatkan aktivitas niteni niroke nambahi, dimasukkan ke instrumen turunan. Jadi teorinya semuanya, baik teori RPP, baik teori LKS, bahan ajar, penilaian, itu diintegrasikan harus ada trinonya.
Karena basis itulah yang dikembangkan oleh Busum. Kemudian tadi kan di sini misalkan nanti akan membuat bahan ajar gitu ya. Nanti instrumennya juga sama, misalkan sudah bahan ajar adalah macam-macam bahan ajar, karakteristik bahan ajar, di akhir dijelaskan bahan ajar yang dikembangkan di sini adalah bahan ajar yang dikembangkan dengan basis 3N, dan nanti di bahan ajar harus ada nih aktivitas niteninya, ada aktivitas nirokenya, ada aktivitas nambahinnya. Sehingga saran saya Busum, sekarang Busum jangan fokus ke 40 halamannya, tapi sudah juga mulai jalan sidik-sidik buat RPP-nya, sedikit-sedikit buat LKS-nya, penilaiannya, dan lain sebagainya. Nah, saya belum tahu pasti seperti apa pet simulation itu, belum pernah menggunakan. Apakah di aktivitas pet simulation itu juga bisa dikembangkan oleh Busum, misalkan kan pakai media gitu ya. Bayangan saya misalkan ini anggap saja pet simulation PowerPoint ini. Ini nanti bisa ada aktivitas di sini niteni pet simulation sing dititeni apa? Niroke di pet simulation sing ditiroke apa? Nambahi simulation yang harus bisa ada aktivitas nambahi ada. Nah, kalau bisa itu yang dilakukan oleh kita pengembangan. Jadi saat kita menggunakan PowerPoint memang PowerPoint sudah ada, tapi dalam implementasinya kita kembangkan dengan aktivitas niteni niroke nambahi. Bisa enggak, Bu? Iya, Bu, bisa. Nah, sebelumnya ini Bu, tadi kan di judul saya yang terakhir itu ada untuk mengembangkan keterampilan proses. Itu jadi variabelnya, yang variabel bebas itu 3N-nya ya Bu, bukan keterampilan prosesnya. Keterampilan proses kan yang dinilai. Kalau yang dinilai itu variabel terikat. Hasil belajar, motivasi. Nah, keterampilan proses itu variabel terikat. Nah, nanti buat lagi instrumen untuk mengukur keterampilan proses. Misalkan nanti di bab 2 kan ada indikator keterampilan proses adalah kalau nggak salah yang nggak beda jauh sama pendekatan saintifik kan ya Bu ya langkahnya ya. Cuman ada 6 ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti diturunkan ke sintesis. Berdasarkan pemaparan di atas, keterampilan proses yang dimaksud di sini adalah keterampilan dalam proses pembelajaran yang memperlihatkan aktivitas, mengamati, menanya, misal gitu ya. Nah, itu diturunkan ke kisi-kisi. Apakah aktivitas pembelajarannya itu sudah melakukan pengamatan? Apakah aktivitas pembelajarannya itu sudah melakukan mencoba dan lain sebagainya? Itu kemudian diturunkan ke instrumen. Besok yang menilai guru, oh wingi orang iso ngamati, saiki sudah ada aktivitas mengamati gitu. Itu yang akan diukur. Sebelumnya rata-ratanya berapa, setelah pakai pet simulation, LKS yang Ibu buat, bahan ajar yang Ibu buat, jadi berapa? Nah, itu pretest post-testnya kita ukur. Enggak pusing kan, Bu? Ada gambaran ya. Memang rempongnya karena perangkat pembelajaran yang namanya perangkat sama ya kalau kita misal Buria kemarin seperangkat alat sholat kalau dikasih sajadah tok ya ora gelem. Begitu juga ini seperangkat pembelajaran tok cuma dikasih RPP tok ya ora gelem, jenenge seperangkat itu ya mungkin. Atau misal gini Bu, karena kan kita juga ada keterbatasan. Aku yang mau kembangkan itu RPP, LKS, media aja disampaikan yang seperti kemarin itu. Karena keterbatasan 1-2 lain hal, maka yang dikembangkan adalah tidak 5, misal gitu, tapi disampaikan di awal. Ada misal penelitian ini memiliki keterbatasan gitu. Ada juga di kelas A yang mengatakan gitu, pengembangan perangkat pembelajaran, dia hanya mengembangkan RPP, tapi RPP itu modifikasi sesuai dengan apa sih yang modifikasi
karakteristik anak gitu. Jadi ada fasenya menggunakan auditory ada yang menggunakan sesuai dengan minat anak, tapi yang dikembangkan RPP tok gitu. Tapi harus disampaikan di keterbatasannya, gitu Bu Sum. Jadi boleh, tapi harus ada konsekuensi penyampaian di depan. Ya, Bu Ana, terima kasih. Oke, adakah yang lain? Silakan. Oke, Bu Ana. Untuk materi kan rencana awal kan di materi semester 2 yang akhir-akhir. Tapi kan karena kita kan misalkan saya kan mengembangkan keterampilan 4C hitung gitu. Tapi berarti kan besok misalkan pas semester ini kan kita belum, meskipun karena kelas 6 kan juga ASPD dan materi harus sudah disampaikan. Kan pada saat menyampaikan materi yang ini kita belum menilai yang 4C-nya itu. Terus kalau misalkan waktunya nyanda, kita nanti mengambil tetap di semester ini, tapi kan materinya sudah pernah, untuk materi pengetahuannya sudah, tapi yang materinya belum. Bisa nggak? Atau memang harus mulai dari nol? Itu untuk anak tidak mengetahui materi itu. Kemudian untuk 4C berarti kan nanti untuk evaluasinya berarti kan lebih ke sikap, ke pengetahuan. Kemudian apabila kepepetnya kita tidak nyandak waktu di semester ini, apakah kita boleh banting setir materi semester 1 atau kita tetap materi itu tapi berarti mundur tahun depan, ngoten niku. Oke. Ya, Bu Nurul. Jadi kita juga tergantung variabelnya ya. Kalau variabel terikatnya tadi yang diukur adalah hasil belajar, maka apa yang disampaikan Bu Nurul pastinya datanya tidak valid, Bu Nurul. Datanya tidak valid karena dia udah menguasai itu saat persiapan ASPD. Pasti nilai hasil logikanya pasti nilai hasil pengetahuannya sudah bagus. Orang mau ASPD sudah dikuasai gitu ya. Tapi kalau variabelnya tadi benar, kalau variabelnya yang akan dikembangkan itu lebih kepada forsi, kreativitas dan lain sebagainya, sikap dan keterampilan, nggak terkait dengan pengetahuan, itu boleh. Karena pelaksanaan pembelajaran kemarin nggak bahas, ayo dong kreatif di materi ini, ayo dong bernalar kritis di materi ini, enggak. Tetapi aspek pengetahuan. Jadi kalau seperti itu boleh. Karena hasil belajar, khususnya pengetahuan, nggak menjadi variabel terikat di penelitiannya Bu Nurul. Kemarin cukup keterampilan keterampilan berpikir kritis atau keterampilan AB21 atau sama hasil belajar, Bu? Cukup keterampilan AB21 ya? Saja, Bu. Jadi kalau misalkan bisa ke OYA, kalaupun setelah SPD masih bisa nggih? Nanti kan SPD kan itu kan bulan Mei, akhir Mei. Tapi kan untuk materi untuk semester 2 kan sampai bulan Juni. Jadi kalau misalkan kaitnya itu setelah ASPD mboten napa-napa, karena kan kita mau ke keterampilannya bukan ke pengetahuannya. Oke Bu, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi pas pelaksanaan penguatan konten di ASPD itu nggak bahas-bahas terkait keterampilan AB21 kan? Nggak sempet ya, mau tryout. Ya, nggak apa-apa Bu Nurul. Yang penting tadi pengetahuan tidak menjadi variabel terikat. Oke, yang lainnya? Jika belum, maka Bu Nurul presentasi. Iya, silahkan Bu. Adakah? Bu Mariana ya? Kok suaranya cilik banget? Bu. Oh ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu Ana. Hari ini kan seharusnya jatah saya untuk presentasi. Sampai kemarin saya sudah matur bahwa ini di rumah lagi repot banget, lagi ribbing kayak gitu. Terus kemudian tadi Pak Budi menyampaikan jadwal saya sama Pak Budi bersamaan Bu Ana. Betul. Harinya berarti minggu depan nggih? Betul, Bu. Oh, terus itu yang dipresentasikan bab 1, 2, 3, harus 3 bab itu atau gimana, Bu? Oke, mungkin tadi Bu Mariana terlambat ya. Jadi tadi di awal disampaikan karena kemarin itu kan kita diskusinya banyak, kemudian waktu untuk presentasi kurang, akhirnya
jadwal untuk presentasi kita mundurkan. Jadi hari ini cukup Bu Nurul, yang seharusnya sekarang Bu Mariana dan Pak Budi, itu turun semua. Yang seharusnya minggu besok Bu Maria Adventina, sama Bu Wulan itu juga turun. Akhirnya turun semua, mundur 1 minggu. Kemudian apa yang dipresentasikan, karena ini adalah judulnya adalah seminar proposal tesis, yang dipresentasikan adalah bab 1 sampai bab 3, Bu Mariana. Oh iya, Bu. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, hari ini hari terakhir yang biasanya di awal Bu Ana itu sak jam dewe jelaske, besok udah nggak jelasin lagi di depan gitu ya, karena sudah jelasin bab 1, bab 2, bab 3 hari ini, besok tinggal presentasi proposal, kemudian harapan saya ini tadi disampaikan presentator dimohon mengumpulkan proposal H-1 sebelum melakukan presentasi di Sipedar agar saya bisa memberikan feedback lebih banyak gitu ya, malamnya, paginya gitu. Kalau misalkan hari ini Bu Nurul belum masuk, saya belum ngasih oret-oretan gitu. Tapi sebetulnya harapannya untuk kebaikan Bapak Ibu semua, feedbacknya biar lebih lengkap gitu ya. Nah, nanti bisa dikumpulkan di Sipedar ini, tadi sudah kita persiapkan gitu. Misalkan besok ini Pak Budi dan Bu Mariana, ini sudah ada form untuk memasukkan proposalnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bu Sum, Bu Mariana, the show must go on, gitu, nggak usah terus khawatir dengan lain hal. Seperti yang tadi juga kenekatan saya, pokoknya Jumat itu dikumpul kayak pokoknya dikumpul ke Jumat saonone gitu ya. Nantilah ada feedback untuk lebih semangat lagi gitu Bu Mariana. Oke. Kemudian kalau terkait proposal saya nggih Bu, itu kan tentang bahasa Inggris nggih. Itu nanti jadi intinya kan pengembangan bahan ajar yang sifatnya itu kan digital ngaten. Bisa juga mungkin e-book. Nah, itu nanti saya mengujikan validitasnya itu kepada siapa nggih Bu kalau guru bahasa Inggris? Apakah orang yang kalau validator ahli itu kan tadi ya, kalau kita S2 berarti minimal doktor di bidang bahasa Inggris gitu. Nah, bisa Bu Yuyun. Oh iya, kan soulmate-nya Bu Mariana ya. Dilupakan. Ada Pak Imam, ada bahasa Inggris lagi itu Pak Han, mungkin nggak kenal ya kaprodinya PPI Pak Hanandio. Kalau bahasa Inggris banyak orang kita punya prodi bahasa Inggris Bu, jadi nggak sulit gitu. Nah terus misalkan kalau dari praktisinya mungkin Bu Mariana kan punya temen yang juga ngajar ekstra bahasa Inggris di sekolah lain kan. Nah misalkan anggap saja Bu Deka guru ekstrakurikuler bahasa Inggris, itu juga bisa dilakukan untuk praktisi penilai untuk gurunya. Gitu. Oh, kemudian kalau terkait dengan kurikulumnya Bu, kan bahasa Inggris kan senior itu Mari. Kurikulum bahasa Inggris itu harus saya mengadopsi dari sekolah lain yang kira-kira mungkin sudah menerapkan lebih lama seperti itu atau gimana ya Bu? Jadi kalau bayangan saya, Bu Mariana kan kemarin kayaknya khawatir dengan bahasa Inggris dewean meneh gitu ya di kelas ini ambil bahasa Inggris. Ya, nah malah kalau gambaran saya, kenapa saya selalu support itu kan di kurikulum Merdeka itu udah keluar itu bahasa Inggris sebagai muatan lokal kan Bu, itu yang dijadikan dasar Bu Mariana di latar belakang gitu. Nah, saya yang belum memahami secara spesifik di kurikulum Merdeka itu ada nggak sih KD-KD-nya, misalkan bahasa Inggris di level SD itu apa yang harus disampaikan di Mulok? Itu ada, saya belum menganalisis. Nah, kalau ada itu yang jadi dasar, Bu. Ini kayaknya gimana ya? Nggih. Nanti saya berusaha Bu untuk mencari itu. Ini saya itu mumet literatur yang mau dipakai di bab 2, Bu. Jujur saya itu variabelnya apa? Variabelnya apa Bu? Pengembangan bahan ajar suplementari kan, terus berbasis ajaran 3N sama bahasa Inggris itu sendiri. Untuk meningkatkan apa? Keterampilan berbahasa Inggris. Oke. Jadi literaturnya berarti lebih kepada keterampilan berbahasa aja kan banyak toh Bu. Nggak harus lengkap keterampilan berbahasa Inggris. Orang yang dikatakan terampil berbahasa itu indikatornya apa sih? Pakai teori keterampilan berbahasa saja.
kan bisa ngambil juga dari versi bahasa Indonesianya. Terus literatur Trino. Terus literatur tadi suplementary nggak usah jadikan pusing, langsung saja. Bahan ajar itu apa sih? Bahan ajar yang dikatakan baik itu jika karakteristiknya yang ada apanya saja sih. Jadi cukup bahan ajar, Trino, sama keterampilan berbahasa. Nanti baru disintesiskan, diomong ke keterampilan berbahasa yang dimaksud pada penelitian ini adalah keterampilan berbahasa Inggris. Bahan ajar adalah, kriteria bahan ajar yang baik adalah, gitu nanti disintesisnya, bahan ajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan ajar yang berisi suplementari bahasa Inggris, gitu aja. Kemudian Trino, kalau Trino lebih kepada ajaran taman siswanya, ambil di jurnal-jurnal yang sudah nulis Trino. Termasuk punya teman kita ya kemarin ya Bu Ani juga ngisi. Tapi kalau ada yang lain dari sumbernya diajar langsung itu jadi penguat, gitu Bu. Oh iya Bu. Jangan kemudian bila nyari kalau googling bahan ajar suplementari ya ora ketemu, nggak nemu ya. Enggak nemu Bu. Besarnya aja, tema besarnya. Nggih. Baik. Terima kasih Bu Ana. Siap. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa presentasi. Siap. Oke, yang lainnya silahkan. 45, 20 menit lagi, masa mundur nih Bu Nurul. Gimana Bu Nurul? Oke ya, nggak apa-apa ya. Ini masih ada 20 menit. Silahkan Bu Nurul menyampaikan. Kalau bisa dikirimkan ke saya Word-nya, nanti biar sambil mendengarkan Bu Nurul memaparkan sambil saya memberikan feedback. Jangan-jangan sinyalnya ya tadi masih belum. Gimana Bu Nurul? Oke, sip. Suaranya yang belum ada, Bu. Ya. Sudah saya kirimkan material Ke tadi. Saya kirim yang 5659, tapi masih cetak 1. Oh iya, baru Bu Erna yang dikasih tahu nomor yang itu WA-nya bermasalah udah 1 minggu ini, jadi nggak bisa terkirim semua. Atau saya lihat dari sini nggak apa-apa Bu, silahkan dipresentasikan, nanti saya beri feedback dari sini aja. Tapi ini jauh dari. Gimana? Apa mau? Kalau masih, mau ini masih sakit-sakit. nggak apa-apa Bu, berproses. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang teman-teman. Terima kasih Bu Ana atas perpanjangan waktunya, meskipun perpanjangan tidak saya gunakan dengan semaksimal mungkin. Sama aja dulu sama. Apunten saya. Ya, untuk proposal saya mengambil judul pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 3N terintegrasi dengan STEM dan Design Thinking untuk mengembangkan keterampilan abad 21 siswa SD. Untuk pendahuluan di sini latar belakang yang saya ambil adalah nggak dibacakan semua kan Bu, hanya intinya nggih. Iya Bu, esensinya saja. Ya, tuntutan zaman yang menginginkan bahwa semua atau SDM sekarang harus mempunyai keterampilan 4C untuk bersaing di era globalisasi. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak guru-guru yang belum melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan abad 21 atau di sini belum menekankan ke keterampilan 4C di kelasnya. Jadi mungkin dikarenakan kurangnya RPP atau perangkat pembelajaran yang mendukung ke arah 4C. Mungkin meskipun guru-guru sudah membuat RPP, tapi kebanyakan baru ke komunikasi atau nanti ke kolaborasi. Untuk critical thinking dan inovasi seperti itu sepertinya belum menekankan sekali. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat perangkat pembelajaran yang
berbasis 3N dan terintegrasi dengan STEM dan design thinking. Mengapa saya mengambil STEM dan design thinking setelah 3N? Di sini ketiga masalah hal ini sangat mendukung untuk perkembangan keterampilan abad 21, di mana di step-step atau di langkah-langkah atau di sintaknya tiga ini mengacu kepada keterampilan abad 21. Kemudian ini tentang STEM-nya. Untuk identifikasi masalah, di sini proses pembelajaran yang SD di Gunung Kidul masih belum secara optimal mengembangkan keterampilan abad 21. Kemudian adanya proses pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian guru di SD Gunung Kidul masih lebih mengedepankan aspek pengetahuan dan belum berbasis pada proses atau keterampilan 4C, di mana memang pada kenyataannya pada tatap muka guru-guru masih mengoyak atau mengejar materi, belum ke arah keterampilan 4C siswa. Kemudian proses belajar yang dilakukan oleh sebagian guru SD di Gunung Kidul belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, mungkin dikarenakan karena kendala atau sarana dan prasarana di SD masing-masing. Dan guru belum mempunyai perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad 21. Itu untuk identifikasi masalahnya. Maka di sini pembatasan masalah yang saya ambil perangkat pembelajaran bukan daring, maaf. Bukan. Yang dikembangkan dalam bentuk RPP, LKPD atau LKS, dan instrumen penilaian. Kemudian materi yang saya ambil untuk perangkat ini yaitu tentang materi tata surya yang diambil pada materi tematik tema 9. Kemudian nanti ada keterkaitan dengan matematikanya tentang bangun ruang, kemudian pada SPDP pada materi patung. Seperti itu. Untuk keterampilan abad 21 yang akan dinilai yaitu tentang keterampilan komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan problem solving, serta kreatif dan inovatif. Rumusan masalah yang saya ambil, bagaimanakah karakteristik pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 3N terintegrasi dengan STEM dan design thinking yang dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Yang kedua, bagaimanakah validitas perangkat pembelajaran berbasis 3N terintegrasi dengan STEM dan design thinking yang dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah efektivitas dari pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 3N terintegrasi dengan STEM dan design thinking yang dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Dan tujuan pengembangan yang pertama mendeskripsikan karakteristik perangkat pembelajaran berbasis 3N yang terintegrasi dengan STEM dan design thinking. Yang kedua, menguji kelayakan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, menguji efektivitas perangkat pembelajaran berbasis 3N terintegrasi dengan STEM dan design thinking yang dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Spesifikasinya ini perangkat terdiri dari RPP, LKPD, dan instrumen penilaian. Komponen setiap perangkat yang dikembangkan menyediakan komponen untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Kemudian komponen perangkat pembelajaran disesuaikan dengan SK dan KD materi kelas 6 semester 2. Dan RPP dibuat berdasarkan aturan penyediaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini bukan Pak, saya masih salah di sini Bu. Ini pada yang Permendikbud nomor 22 2016. Bukan satu lembar, ya ketahuan jadinya. Ini nanti saya ganti Ibu. Kemudian materi muat sintak 3N, STEM, dan design thinking yang bertujuan untuk mengarahkan siswa dalam merancang suatu proyek sebagai solusi dari dan bentuk rencana RPP dibuat sesuai format action plan dalam bentuk soft file dan hard file. Kemudian LKPD yang memuat langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Selain itu, LKPD juga akan memuat materi yang akan diajarkan, yaitu materi tata surya, dan juga memuat aspek-aspek keterampilan 4C. Lembar penilaian memuat soal-soal yang mengandung keterampilan 4C yang perlu dijawab oleh siswa. Tetapi di sini saya nanti lembar penilaiannya lebih ke aspek keterampilannya, tidak ke pengetahuannya. Untuk manfaat, ini hampir sama.
ini. Bagi siswa dapat mengembangkan keterampilan abad 21-nya. Kemudian di sini juga anak bisa lebih merdeka dalam mengembangkan ide kreativitasnya dalam pembelajaran. Bagi guru dapat pengembangan ini dapat menambah referensi perangkat pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dan memberikan motivasi dan inovasi bagi peneliti terkait pengembangan dalam bidang pendidikan. Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang positif dalam kegiatan belajar mengajar, dan bagi peneliti sendiri menambah wawasan dan kreativitas dalam membuat perangkat pembelajaran berbasis 3N yang terintegrasi dengan STEAM dan design thinking, kemudian mengembangkan perangkat belajar berbasis 3N yang dapat mengembangkan keterampilan abad 21. Asumsi bukan sah. Keterbatasan pengembangan di sini sekolah yang akan saya ambil untuk uji terbatas, saya ambil di SD Negeri Nitian, di SD saya sendiri, dengan jumlah anak 27 siswa. Kemudian karena yang terbatas, berdasarkan yang kemarin disampaikan, jumlah siswanya harus lebih banyak, maka saya mengambil di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari, karena di sana siswanya lebih banyak dibandingkan dengan di SD saya. Kalau saya melihat di SD Semanu yang sekitarnya, sepertinya satu kelasnya 112 dengan di SD saya, tidak ada yang melebihi. Kemudian untuk lebih-lebih juga saya lebih ke SD Mujahidin, seperti itu. Untuk bab 2, kajian pustaka, di sini ada perangkat pembelajaran. Tetapi saya belum banyak mengambil dari buku-buku yang bahasa Inggris, karena kemarin saya terpaku karena bahasa Inggris, maka seminggu ini saya hanya mencari literatur yang berbahasa Inggris dan belum selesai untuk membacanya. Jadi di sini kajian pustakanya belum 40 halaman, karena memang saya belum selesai membaca yang kemarin saya download, seperti itu. Baru kebanyakan yang dari dalam negeri tentang perangkat pembelajaran. Dan di sini RPP. RPP berdasarkan Permendikbud tahun 2016 nomor 22. Dan LKPD ini yang nanti ada jenis-jenis LKPD-nya. Nanti saya mengambilnya yang untuk eksperimen LKPD-nya. Yang ini saya mengambilnya LKPD seperti ini untuk sebagai petunjuk praktikum. Untuk penilaian nanti tadi yang seperti saya sampaikan lebih ke penilaian psikomotoriknya atau ke proses keterampilan abad 21-nya. Ajaran 3M ini kalau untuk buku literatur yang bahasa ini saya belum bisa menemukan, hanya saya menemukannya dari jurnal yang berbahasa Inggris sama yang dari Bu Ana. Ini mungkin nanti banyak yang dikoreksi dari untuk pengutipan ya Bu Ana, karena saya agak bingung untuk mengutip dari siapa, dalam mana, saya agak bingung juga. Ini yang nambah ke, yang ini yang STEM. STEM sudah ada beberapa yang ambil dari bahasa Inggris, tetapi belum secara detail saya ambil yang karakteristik STEM-nya itu sendiri, masih secara umum.
Kemudian untuk yang hilang kalahnya design thinking juga ini baru sedikit karena bukunya kemarin terbatas. Kemudian untuk yang keterampilan abad 21, nanti saya mau menaik keterampilan 21 itu komunikasi, tetapi karena saya ke keterampilan 4C-nya, jadi saya tidak memasukkan yang literasinya ke daftar pustaka. Ini boleh apa enggak, atau memang harus semua tentang abad 21 keterampilannya dimasukkan ke dalam kajian pustaka? Itu nanti yang saya tanyakan. Kemudian ini waktunya terbatas, saya cepat gitu. Saya lompati banyak. Dan kajian yang relevan, Bu, ini saya masih kosongi karena saya bingung ini nanti saya mengacunya ke penelitian relevan yang ke perangkat atau nanti ke pengembangan keterampilan abad 21 atau nanti ke yang perangkat dengan STEM-nya atau nanti STEM dengan abad 21. Nanti mohon masukan untuk yang kajian penelitian yang relevan. Jadi untuk saya masih bingung yang ininya karena mau mengambilnya yang bagian mananya, seperti itu. Untuk kerangka berpikir, di sini adanya tuntutan zaman yang menuntut agar SDM memiliki keterampilan abad 21, sedangkan di sini pendidikan yang harus bertanggung jawab meskipun tidak sepenuhnya, ternyata pelaksanaan di sekolah masih belum maksimal dalam pengembangan keterampilan abad 21. Kemudian di sini maka diambil untuk membuat perangkat pembelajaran berdasarkan STEM, berbasis 3N, terintegrasi dengan STEM dan design thinking untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Untuk grafo sebagiannya seperti ini, nanti mungkin kalau banyak salah atau kurangnya mohon koreksinya. Pertanyaan penelitian ini juga saya masih bingung, Bu, ini masih sama yang seperti apa di bab 1. Dan metode penelitian, metode saya ambil yang R&D tapi yang ADI untuk yang 5 tahap. Namanya apa, analisis, desain, pengembangan, sama implementasi dan evaluasi. Dan untuk tempat dan waktu penelitian ini saya masih bingung. Tempatnya saya di SC Negeri Nitian, tapi nanti untuk yang uji sampelnya untuk populasi berarti saya ambil di siswa seluruh Gunung Kidul, Ibu. Untuk kemudian nanti yang sampelnya saya di SD Negeri Nitian dengan SD Muhammadiyah Al Mujahidin. Ngoten. Ya, karena yang gimana? Jadi wilayah antara Nitian sama Mujahidin itu apa? Kecamatan, satu kabupaten, enggak satu kecamatan ya? Enggak, kecamatan itu beda, satu kabupaten tapi beda kecamatan, karena tadi saya populasinya Gunung Kidul, maka saya juga ambil yang beda kecamatan. Oh gitu, oke. Tapi baik, satu SD nggak apa-apa, Ibu, untuk yang uji luasnya. Ya nggak apa-apa, nanti disampaikan saja keterbatasan macam-macamnya gitu. Karena memang di sana juga dilala muridnya juga lebih banyak kan, jadinya untuk itu agak ini. Dilala suaminya di sana itu sebenarnya itu. Ibu kalau lebihnya juga lebih gampang. Fasilitas juga lebih lengkap. Jadi itu untuk teknik pengumpulan data dengan angket serta lembar tes. Samplingnya untuk pengambilan sampel dengan non-probability, terus nih, Bu. Kemudian dengan sampling kuota, karena nggih ngoten niku, karena jumlah mengacu ke jumlah siswa dari saya dan perbandingannya ngoten, atau gimana untuk pengambilan sampel. Ya, nanti kita perkuat dulu teorinya, Bu. Kita baca juga Sugiono nggih.
Teknik pengumpulan data dengan angket dan tes. Angketnya nanti ada angket kepada dosen atau ahli, dan guru mata pelajaran nanti, bukan biologi berarti, guru kelas. Kok banyak yang salah? Banyak yang... Maaf Bu, karena banyak yang copy paste, jadinya banyak yang masih nggak paste. Ada angket respon siswa, dan ada angket guru. Dan nanti angket guru berarti perlu buatan buku untuk yang kita kan S2, jadi tetap ada untuk angket guru atau hanya ke ahli, ke dosen saja? Ya itu tadi dari praktisi untuk melihat kepraktisan boleh, dari guru tetap bisa. Tapi ini malah angket need assessment-nya yang belum ada ya Bu ya? Yeah. Oke, ini boleh Bu tetap jadi minta penilaian dari guru karena yang pelaksana tetap guru nah. Untuk yang guru itu nanti saya ambil dari guru SD saya, SD dari sama dengan saya, atau nanti dari guru yang lain, atau nanti ada kriteria sendiri Bu untuk yang dari guru. Yang sampelnya di SD Nitian itu kelasnya Bu Nurul sendiri? Iya. Oke, berarti kan nggak bisa. Kalau di kelas lain berarti dia bukan guru kelas 6. Iya. Tapi kalau mantan guru kelas 6 boleh tidak? Maksudnya dulu pernah pegang kelas 6 terus kemudian digantikan saya atau? Iya. Boleh. Oke, atau meminta ke yang guru Mujahidin itu berarti ada berapa guru kelas 6-nya? Kalau guru Mujahidin itu kelas 6 itu karena ada 4 kelas, tapi guru yang mapel kan nanti kalau Mujahidin per mapel Bu, jadi matematika sendiri, IPA sendiri, bahasa sendiri. IPA ada 2, matematika ada 2, bahasa saja ada 2, ngoten niku karena tim. Jadi nanti dari Mujahidin, ngoten. Mungkin 2 juga nggak apa-apa Bu, dari yang Mujahidin itu. Oke. Yang saya ngambil yang dari guru IPA dan matematika atau cukup yang dari guru IPA-nya? Karena ini tim, di sana nggak pakai guru kelas itu loh, enggak ya? Enggak, karena kan memang di sana ininya sistemnya seperti itu. Jadi kalau kelas 6, khusus kelas 6 langsung di permapel ngoten niku. Mungkin yang karena kelas ini yang dikembangkan KD-nya apa? IPA. IPA dan nanti mungkin kalau ke matematika kan hanya untuk yang bola saja. Jadi hanya bangun bola ngoten niku, yang lebih banyaknya yang ke IPA-nya. Nah, nanti kita sesuaikan sama KD-nya. Kalau memang KD yang dikembangkan IPA, maka guru IPA. Kalau nanti ada matematika, boleh 1 IPA, 1 matematika. Tapi lebih berat ke IPA-nya. Kemudian untuk yang keterampilan abad 21, saya lebih ke lembar pengamatan tentang aktivitas keterampilan abad 21-nya. Dan teknik analisis data, nanti ada uji validitas. Kemudian ada uji reliabilitas. Ini saya belum tahu banget tentang uji-uji ini, jadi mungkin ini hanya yang penting saya ngumpul saja. Nanti saya pelajari lebih ini di kemudian hari. Uji reliabilitas, kemudian ada uji daya beda untuk membedakan nanti anak yang sudah dia keterampilannya berkembang atau belum. Dan ini untuk tingkat kesukaran, karena saya keterampilan berarti tetap ada untuk tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran kan untuk aspek pengetahuan ya Bu ya? Berarti sama tidak perlu, karena kita kan lebih kepada sikap dan keterampilan ya. Iya. Berarti ini mboten jadi. Saya langsung dulu. Sudah selesai. Uji normalitas ada. Ini perlu juga mboten Ibu untuk yang uji normalitas, homogenitas seperti itu. Karena kalau kayak gini itu saya lihat biasanya kan di eksperimen. Nanti berarti kan kita juga pakai uji cobanya kan pra dan pos ya. Jangan dihapus dulu Bu. Nanti sambil kita lihat referensi lain.
sampai ini saja Bu, yang proposalnya. Ini banyak banget yang masih saya belum nggak, jadi nanti mohon Bu Hana jangan bosan-bosan jamil saya. Mungkin itu saja Bu, karena ini juga sudah dialami Pak Ariel. Oke, ya. Ini kita juga sudah berlebih 5 menit ya. Mungkin nanti secara spesifik ini dikumpulkan di Sipedar ya Bu ya, biar nanti bukan Sipedar, ke Sita untuk proses pembimbingan agar nanti saya bisa secara spesifik memberikan masukan. Sitanya belum di ini Bu, belum Oh iya, disetujui. belum lulus ya. Belum ngumumin gambarnya ya. Oke. Nah, nanti segera di. Kemarin judulnya ada yang salah ketik. Oke, ya. Oke, Bu Nurul, setelah kita ikuti secara tidak spesifik ya, karena tadi hanya mendengarkan beberapa catatan yang perlu diperhatikan, itu benar tadi tata tulis ya. Tata tulis masih perlu banyak perbaikan. Misalkan saja bahasa asing perlu dicetak miring, kemudian kata hubung di awal paragraf gitu ya. Nah, ini tadi Bu Sum, tadi Bu Nurul sudah mencontohkan bahwa di keterbatasan penelitian udah ditulis yang akan dikembangkan itu cuman RPP, LKPD dan penilaian gitu ya. Iya. Nggak pakai media ya Bu ya? Karena kan nanti anak yang membuat medianya Bu. Apa? Oke, proyeknya anak membuat media. Oke, jadi project based learning ya. Oke. Kemudian nah, di bagian pendahuluan atau latar belakang masalah itu tadi sudah secara garis besar ada ya, keterampilan abad 21 itu penting gitu. Tapi belum disampaikan terus peran RPP, peran LKPD untuk mengembangkan keterampilan abad 21 itu apa, perannya apa gitu. Jadi itu juga perlu disampaikan karena mau diobati sama perangkat, emang perangkat punya peran apa untuk keterampilan abad 21? Itu perlu ya. Jadi misalkan disampaikan tanpa RPP ini proses pembelajaran nggak terstruktur. Kalau nggak terstruktur, nggak terarah, nanti juga bakalan nggak tercapai itu tujuannya. Gitu perlu disampaikan. Itu tadi yang belum saya dengar. Ya, ya. Itu saya kemarin memasukkannya ke ini Bu, kajian pustaka. Nanti sampai gimana kan ada, saya ambil dari buku tentang itu yang fungsi dari RPP itu sendiri untuk mengarahkan. Tapi saya masukkan ke daftar pustaka atau nanti saya jadikan ke pendahuluan. Betul, jadi di pendahuluan kan idealnya, tadi sudah disampaikan, idealnya itu pendidikan juga support untuk mempersiapkan anak memiliki keterampilan 4C abad 21 itu. Itu idealnya. Kenyataannya, pembelajarannya masih melulu kognitif oriented. Nah, padahal harusnya tadi, idealnya harus support terkait dengan mempersiapkan keterampilan abad 21. Nah, solusinya apa? Solusi yang kita tawarkan itu adalah pengembangan perangkat. Lah kok pengembangan perangkat? Kenapa alasannya? Itu disampaikan gitu. Jadi pastikan kalau perangkat pembelajaran ini adalah solusi yang paling tepat untuk bisa mengembangkan keterampilan proses gitu. Jadi disampaikan kan yang memiliki peran kuat untuk mengembangkan keterampilan itu guru. Guru bisa mengajar dengan baik kalau ada petunjuknya, yaitu berupa RPP dan ubur rampenya itu disampaikan di sana untuk menguatkan di bagian bawah sendiri. Jadi idealnya sudah, masalahnya sudah, tinggal solusi diperkuat. Kenapa solusinya perangkat pembelajaran. Ya Bu ya, kemudian di tujuan dan rumusan masalah, tadi rumusan masalah nomor 2 itu kan validitas, tapi tujuannya nggak bagaimana kevalidan, tapi kelayakan, itu harus sinkron. Kalau memang kelayakan, ya di rumusan masalah kedua bagaimana kelayakan, bukan bagaimana validitas, ya tadi sinkronkan antara tujuan dan rumusan masalah. Terus, karena ini variabel terikatnya adalah keterampilan abad 21 dan keterampilan abad 21 berkembang, dulu itu memang 4C, saat ini 6C. Nah, itu juga perlu difokuskan di keterbatasan penelitian dan pembatasan penelitian. Keterampilan abad 21 yang dimaksud di sini itu apa? 6C, 4C, atau 9C, atau yang lain. Nah, itu perlu. Kemudian, pastikan apakah 4C itu semua akan diukur, atau cuman apa gitu Bu, mungkin bisa
menyampaikan, Bu. Yang dimaksud 4C berarti bernalar kritis, kreatif, kemudian kerjasama sama komunikasi. Itu saja berarti ya. Nah, 4 itulah yang diukur, dan nanti itu dikasih penjelasan karena teori keterampilan abad 21 ini berkembang. Lah di penelitian ini yang dimaksud itu apa? 6C, 4C, 9C itu diperkuat. Terus tadi pertanyaan gimana, Bu? Untuk yang di kajian pustaka ini berarti tetap saya kalau misalkan saya ngambil yang 4C di kajian pustaka, saya hanya fokus di 4C itu nggih. Iya, nah terus tadi benar, terus tadi ngambilnya gimana? Boleh, misalkan cukup nyari di buku A adanya kreatif, ya diambil kreatifnya saja. Di buku B hanya misalkan pentingnya komunikasi, pentingnya keterampilan berkomunikasi gitu ya. Nanti disampaikan juga boleh. Jadi tidak harus di buku itu memang benar-benar menyampaikan keterampilan abad 21, tidak, tetapi kan di keterampilan abad 21 yang dimaksud ada 4C ini. Ada satu buku yang cukup membahas bernalar kritis, ya nggak apa-apa kita gunakan untuk penguat indikator bernalar kritis gitu. Nah, sama halnya dengan kajian penelitian yang relevan. Aku ambil penelitian yang mana? Nah, boleh ngambil penelitian yang berhubungan dengan pengembangan perangkat, nggak harus dengan Trino, nggak harus dengan STEAM, nggak harus dengan design thinking. Boleh yang mengambil penelitian yang mengambil tema STEM, yang penting itu irisan dari subtema kita, dari judul kita. Jadi boleh dari perangkat, boleh yang pernah melakukan penelitian Trino, boleh yang melakukan penelitian STEAM. Kalau bisa itu yang sama-sama variabel terikatnya sama. Misalkan aku juga penelitian STEAM loh untuk kreatif, aku juga penelitian Trino loh untuk kreatif lah. Jadi tujuannya sama gitu. Pakai alat dan tujuannya sama, tapi mungkin kalau bedanya apa gitu kan? Bedanya kalau dia cuma kreatif, kalau aku di sini 4C gitu, nanti disampaikan kan ada perlu disampaikan persamaan dan perbedaan dari penelitiannya. Jadi kalau bisa nyambung antara variabel terikat dan variabel bebasnya, tapi nggak harus persis. Aku telu loh Trino, STEAM sama design thinking yang melakukan penelitian ini belum ada, ya nggak usah, tapi cukup variabel itu bisa nyambung gitu, bisa ambil dari salah satunya, gitu Bu Nurul. Nah, biasanya untuk validitas dan reliabilitas itu biasa yang kita lihat itu untuk misal untuk meningkatkan hasil belajar. Karena saat peningkatan hasil belajar itu kan pakai soal pengetahuan, pakai soal tes. Soal tes yang mau diujikan itu juga harus valid. Nah, soal-soal yang valid kemudian dicek reliabilitasnya. Nanti kita sambil lihat lagi, karena selama ini saya juga melakukan pengetahuan gitu juga 3 gitu ya. Nanti kita cek lagi pengembangan yang relevan, penelitian pengembangan yang relevan, apakah jika kita variabelnya itu keterampilan dan sikap, juga perlu melakukan reliabilitas. Kalau valid, otomatis instrumennya. Jadi instrumen untuk mengukur 4C otomatis harus valid. Tapi apakah juga harus diuji reliabilitasnya? Nanti kita lihat lagi penelitian yang relevannya, Bu. Apakah di sana juga reliabilitasnya diukur atau tidak gitu. Kalau khusus penelitian sikap dan keterampilan. Kemudian yang tadi uji normalitas dan homogenitas biasanya itu digunakan untuk memastikan bahwa saat melakukan uji coba itu kita memilih random sampling, nggak memilih terus aku milih SD Mujahidin biar yang anak-anaknya pintar, jadi nanti hasilnya pasti bagus. Itu nggak boleh ya di penelitian eksperimen. Tapi saat kita mencari subjeknya itu kita harus random sampling, harus benar-benar dimulai dari kemampuan yang sama. Nah, kemampuan yang sama ini biasanya dihitung dengan uji normalitas dan homogenitas. Semoga udah ada gambaran di statistik. Yang belum ada gambaran mumet ini dengerin validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas. Sing intine normalitas dan homogenitas itu memastikan subjeknya itu berangkat dari status yang sama. Enggak terus kelas SD Nitian karo SD Mujahidin itu sudah terjamin kualitasnya kemudian baru kita ambil, tetapi dua-duanya itu kemampuannya sama. Nanti ada uji itu homogenitasnya, itu yang disebut uji homogenitas. Jadi enggak heterogen tapi homogen, sama-sama kelas 6, sama-sama nanti diuji T ya, sama-sama
kemampuannya sama, kemudian bukan sesuatu sekolah yang eksklusif meskipun kenyataannya gitu, tetapi datanya nggak boleh gitu. Jadi buktikan kalau memang mereka itu setara, homogen gitu satu sama lain. Gitu mungkin sementara Bu Nurul. Jadi ini kalau saya lihat itu kisi-kisi instrumen itu belum dikembangkan ya, nanti bisa dikembangkan. Kemudian mungkin biar ada kerangkanya juga boleh sambil nyicil membuat produknya gitu ya. Oke, mungkin dari teman lain ada masukan untuk Bu Nurul, kami persilahkan. Ya, jika belum kita sudah berlebih 15 menit. Sebentar lagi teman-teman masuk kelasnya Pak Ari, belum sholat, belum makan gitu ya. Maka mungkin hari ini kita cukupkan, minggu besok kita ketemu lagi dengan artis kita, Bu Mariana dan Pak Budi. Nanti meskipun kita tidak memberikan materi di depan, langsung presentasi, tapi di belakang nanti feedback-nya akan kita sampaikan sesuai dengan teori-teori yang kita bahas di 3 pertemuan terakhir kita. Jadi bab 1-nya udah belum, bab 2-nya udah belum, bab 3-nya sudah atau belum. Begitu, sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silahkan. Oke, jika belum, jangan lupa minta beli oleh-oleh sama yang sedang piknik. Kemudian tetap semangat, yang penting itu Bapak Ibu memang untuk bisa menjadi paham itu butuh proses ya. Itu tadi kalau nggak bingung dulu nggak asik gitu, tapi nanti jangan kemudian terkungkung dengan yang dibingungkan. Kalau bingung dengan buku asing, ya lupakan dulu. Kerjakan yang bisa-bisa dulu, nanti sambil berproses, insya Allah dimudahkan. Gitu ya. Oke, semangat teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan, karena kita tadi mulai dengan berdoa. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini berkah dan bermanfaat. Amin. Berdoa, disilahkan. Terima kasih, selamat melanjutkan perkuliahan, selamat berakhir pekan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ana. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.